Oke, baik. Selamat malam, Pak Paul. Selamat malam Pak Bento, Apa kabar, Pak Paul? kabar baik. Baik, Pak Paul. Jadi, saya mendengar bahwa Pak Paul akan melakukan proses coaching dan sebagai observer, saya akan menyampaikan beberapa hal penting ya, Pak Paul ya. Ya, hal penting itu yang pertama yang menyangkut rubrik penilaian kita. Pada rubrik penilaian ini akan kita bicarakan yang pertama yang akan Pak Paul buat adalah percakapan atau coaching menggunakan alur Tirta. Lalu yang kedua adalah Pak Paul menyiapkan pertanyaan yang berbobot atau mengajukannya. Lalu yang ketiga tuh kita melihat respon dari coach dan yang berikut adalah prinsip coach. Nah, pada prinsip coach ini ada tiga hal penting yakni kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Nah, Pak Paul, kira-kira kompetisi apa yang ingin Pak Paul kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Hmm, yaitu menggunakan aktif, hmm, present kehadiran penuh, dan hmm. juga melakukan pertanyaan berbobot. Baik, Pak Paul. Dari ketiga kompetisi yang ingin Pak Paul kembangkan, tuh kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Paul kembangkan? Dari ketiga kompetensi ini, Mhm, yang paling spesifik saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan mhm. mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik, Pak Paul. Dan ada dua hal ya yang ingin secara spesifik Pak Paul kembangkan. Begitu ya. Dan kira-kira indikator yang mana yang ingin Pak Paul capai atau Pak Paul kembangkan pada proses coaching kali ini? Berkaitan dengan indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, Mhm. yaitu saya ingin agar coach saya dapat memotivasi dan Ya, jadi yang ingin Pak Paul kembangkan yakni coach Pak Paul bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah ya dalam proses apa penyelesaian sebuah persoalan. Baik Pak Paul, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan proses coaching dengan coachi. Semoga Pak Paul dapat menjalankan hal ini dengan penuh kebahagiaan. ya, Terima terima kasih. kasih Pak Bento. Ya, Oke. Selamat malam Pak Paul. Bagaimana selamat malam kabarnya nih Pak Paul? Pak Lasarus, kabar baik. Iya Pak Paul. Jadi malam hari ini saya ingin bercerita tentang ada problem pribadi saya. Kira-kira saya bisa mendapatkan jawaban dari persoalan yang saya hadapi ini dengan saya bercerita dengan Pak Paul. Nah ini yang saya ingin sampaikan Pak Paul. Oke, baik Pak Lasarus. Kalau saya boleh tahu permasalahan atau persoalan apa yang sedang Pak Lasarus hadapi sekarang? Ya, jadi begini ya Pak Paul ya. Saya ini mengajar di SMA dan mengajar mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika itu memang cenderung menjadi momok bagi anak-anak, dan sebagai guru saya kadang tuh menghadapi anak-anak yang cenderung acuh untuk mempelajari matematika, apalagi di jurusan IPS itu kadang sangat sulit untuk bisa mereka menyukai matematika. Ini yang tantangan saya Pak Paul. Saya Oke, ingin keluar dari masalah ini sebenarnya. uh, baik Pak Lasarus, dari permasalahan yang Pak Lasarus sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan anak-anak merasa bahwa pelajaran matematika itu menjadi pelajaran yang sangat menakutkan bagi mereka. Nah, sekarang kalau menurut Pak Lasarus, kira-kira masalah ini serius atau tidak menurut Pak Lasarus? Ya, menurut saya itu masalah yang sangat serius Pak, karena bagaimanapun juga matematika atau salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh anak itu ya numerasi, itu kan matematik tuh Pak. Jadi itu memang wajib itu, sehingga
saya merasa bahwa anak-anak harus konsentrasi untuk mengikuti itu. Seperti itu. Oke, baik Pak Lazarus. Kalau memang Pak Lazarus merasa bahwa pelajaran matematika ini juga salah satu pelajaran yang cukup penting bagi peserta didik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Kalau begitu, saya bisa tahu bagaimana caranya supaya Pak Lazarus bisa menarik minat siswa untuk boleh menyenangi mata pelajaran matematika. Iya, sebenarnya ada banyak hal yang saya sudah coba lakukan, seperti mengajak anak itu bagaimana mereka bisa menemukan sebuah formula, sehingga formula itu atau rumus itu bukan saya berikan begitu saja, tapi prosesnya untuk mereka harus mendapatkan itu dan bisa menggunakan. Saya rasa dengan saya melakukan seperti itu, anak mengalami sendiri. Tetapi pada awalnya itu bagus, tetapi proses itu akhirnya juga kembali lagi ke seperti semula, malas lagi, cenderung acuh untuk mengikuti pelajaran. Seperti itu yang saya alami. Oke, baik. Memang sudah ada cara yang Pak Lazarus lakukan untuk menarik minat siswa untuk aktif dalam kegiatan pelajaran matematika. Tadi salah satu hal yang luar biasa yang Pak Lazarus sudah lakukan, namun dalam proses terjadi lagi minat anak kembali kepada semula, yaitu tidak lagi menyukai pelajaran matematika lagi. Sekarang dari permasalahan itu, kira-kira ada upaya lain atau cara lain selain cara itu sehingga bisa menarik lagi minat siswa untuk mengikuti pelajaran matematika. Mungkin selain cara yang tadi sudah Pak Lazarus sampaikan, mungkin setelah itu anak-anak sudah pudar semangatnya dan kembali pada normal seperti zaman dulu, tidak menyukai lagi. Mungkin ada trik-trik atau cara-cara lain yang bisa Pak Lazarus lakukan agar anak-anak kembali memiliki minat terhadap pelajaran matematika. Iya, jadi mungkin saya akan mencoba dengan ice breaking, atau juga bisa saya gunakan, saya mungkin mengajak anak mempelajari sesuatu yang lebih kontekstual ke suasana baru, mungkin di luar kelas, atau mungkin itu yang bisa saya buat, membuat anak itu merasa tidak merasa jenuh berada di dalam kelas juga. Mungkin tidak setiap kali pelajaran lah, tapi ada satu momen di mana mungkin saya bisa mengajak mereka keluar dari kelas untuk mempelajari sesuatu yang sesuai dengan materi yang diajarkan tentunya. Dan juga dengan memberikan ice breaking pada saat pembelajaran, di awal pembelajaran, pada saat pertengahan pembelajaran, mungkin bisa saya gunakan itu. Oke, baik Pak Lazarus. Kalau begitu, niat Pak Lazarus untuk mengubah tingkat atau keinginan siswa untuk kembali mengikuti pelajaran matematika yang diampu oleh Pak Lazarus, setidaknya Pak Lazarus harus memiliki metode dalam pembelajaran, ada cara-cara trik-trik khusus seperti yang sudah Pak Lazarus sampaikan tadi. Mungkin ada ice breaking-nya, ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, mungkin itu bisa menarik minat siswa kembali untuk belajar pelajaran matematika yang diampu oleh Pak Lazarus. Memang itu hal yang luar biasa. Kalau memang Pak Lazarus ingin merubah metode-metode atau cara-cara dalam proses pembelajaran matematika khususnya, sekarang saya boleh tahu aksi nyata yang akan Pak Lazarus buat ke depannya supaya anak-anak lebih tertarik lagi selain metode-metode tadi. Mungkin ada aksi nyata lain yang Pak Lazarus lakukan untuk mengembalikan kesenangan atau kesukaan anak terhadap pelajaran matematika. Aksi nyatanya ya mungkin saya harus yang pertama saya harus lakukan itu yang seperti saya bilang tadi dengan ice breaking itu, lalu saya juga menggunakan teknik stop untuk membuat anak-anak mengembalikan, merefresh anak-anak untuk merenungkan proses
perjalanan pembelajaran mereka dan tujuan mereka untuk belajar. Itu saya bisa gunakan itu. Ya, saya kira 2 hal itu dulu. Ya. Saya coba lakukan itu. Oke, baik Pak Lazarus. Kalau memang Pak Lazarus lakukan aksi nyata seperti itu, hal baik yang nanti Pak Lazarus akan terapkan di dalam proses pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, sekarang dari rencana aksi nyata yang mau dibuat oleh Pak Lazarus dengan pembelajaran sebelumnya, kira-kira dari saya beri level, misalnya dari level 1 sampai dengan level 10. 1 sampai dengan sebelum pembelajaran metode yang akan aksi nyata yang akan dilakukan Pak Lazarus ini, kira-kira itu ada pada level berapa, dan setelah nanti Pak Lazarus lakukan aksi nyata ini bisa sampai pada level berapa, rentang levelnya itu, kalau saya boleh tahu dari dulu. Jadi posisi sekarang kalau saya boleh bilang itu kecenderungan anak ya, itu 5 ya Pak ya, kalau udah 1 sampai 10. Ya, karena kita mengajar, ada yang mengikuti tapi ada beberapa yang masih sangat acuh, dan seperti itulah, saya level 5 lah. Kalau begitu, sebelum melakukan metode atau rencana aksi nyata tadi, menurut Pak Lazarus levelnya sampai di 5. Nah, kalau begitu nanti kira-kira setelah melakukan aksi nyata dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lazarus tadi, Pak Lazarus memiliki impian levelnya sampai ke tingkat berapa, level berapa dari 5 itu? Saya ingin sampai ke 8 atau 9 kalau bisa. Oke, baik. Kalau begitu Pak Lazarus ingin tingkatkan levelnya dari 5 sampai ke 8 atau 9. Ya. Kalau memang berkaitan dengan itu, berarti Pak Lazarus harus menjalankan aksi nyata itu dengan penuh tanggung jawab. Betul Pak. Selain melaksanakan aksi nyata itu dengan tanggung jawab supaya level yang tadi diharapkan oleh Pak Lazarus bisa sampai pada level 8 atau level 9. Sekarang hal yang terakhir yang saya mau perlu tahu dari Pak Lazarus, kira-kira komitmen apa yang ada dalam diri Pak Lazarus supaya angka level tadi itu bisa mencapai yang diharapkan oleh Pak Lazarus. Komitmen saya, pertama ya saya harus lakukan dulu, wajib, maksudnya harus dilakukan, bukan hanya sekedar rencana, tetapi memang harus betul-betul saya lakukan, sehingga melalui proses itu tahap demi tahap anak akan mencapai yang seperti saya impikan tadi sampai ke level 9. Tentu saja tidak serta-merta langsung dilakukan sekali langsung berubah sampai ke 9, itu ya belum tentu sampai seperti itu, tetapi melalui proses itu 1-2 kali dan seterusnya sampai terbiasa, saya berharap sampai ke level itu Pak. Oke, baik. Komitmen yang sungguh luar biasa muncul dari pribadinya seorang guru matematika yang akan membawai anak-anak ini orang matematikawan yang sejati. Namun saya juga perlu tahu Pak Lazarus, untuk mewujudkan komitmen ini pasti kita tidak berjalan sendiri. Pasti kita butuh orang, baik itu sejawat ataupun mungkin orang-orang yang memiliki kompetensi yang bisa membantu kita untuk mewujudkan impian itu. Maka sekarang saya boleh tahu kira-kira untuk mewujudkan impian tadi, Pak Lazarus meminta dukungan dari siapa saja yang bisa membantu Pak Lazarus supaya komitmen itu bisa mencapai pada level yang Pak Lazarus harap. Iya, jadi saya punya teman dekat sesama guru matematika, Ibu Email namanya. Jadi saya akan minta Ibu Email untuk selalu mengingatkan saya untuk tetap konsisten dengan apa yang saya sudah rencanakan, dengan melakukan S-breaking, teknik stop, dan mungkin saya harus berinovasi lebih lagi
dengan ibu guru senior saya ini, saya akan tetap berkolaborasi untuk juga meminta dari beliau untuk saya bisa lebih maksimal lagi, seperti itu. Oke, baik kan. Itu ide yang luar biasa. Jadi sebuah proses bisa mencapai titik yang kita impikan dengan baik kalau kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang untuk mendukung komitmen kita itu. Kalau dari pribadi kita sendiri, berarti kadang kita lengah, kita malas, komitmen kita yang kita telah bangun pasti tidak akan berjalan semaksimal seperti yang kita harapkan. Sehingga ide komitmen yang sudah dibangun dengan dukungan-dukungan yang sudah Pak Lazarus sampaikan, mudah-mudahan dalam prosesnya bisa berjalan dengan baik, dan saya harapkan nanti saya bisa mendapatkan hal yang lebih dari ceritanya Pak Lazarus setelah menjalankan aksi nyata berdasarkan komitmen yang telah Pak Lazarus sampaikan kepada saya. Baik Pak Lazarus, mungkin perjumpaan kita kali ini sampai di sini. Saya tetap menunggu hasil yang terbaik, refleksi yang terbaik dari apa yang telah Pak Lazarus jalankan nanti ke depannya. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih banyak untuk waktunya dan diskusi hangatnya ini, luar biasa. Saya jadi mendapatkan ide-ide untuk bisa saya keluar dari problem yang saya sedang hadapi. Makasih banyak Pak. Selamat malam. Oke, sama-sama. Selamat malam Pak Lazarus. Baik Pak Paul dan Pak Lazarus, terutama Pak Paul, setelah melakukan proses coaching terhadap coach dalam hal ini Pak Lazarus, mungkin saya akan mencoba mencari tahu lebih dalam pada proses pasca observasi ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting yang mungkin bisa Pak Paul sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Pak Paul, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Dalam proses coaching tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta dengan baik, mulai dari menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, tentang aksi nyata dari masalah tersebut, dan juga tanggung jawab yang dibangun oleh coach untuk mengatasi masalah dan aksi nyata yang telah disampaikan tersebut. Oke, baik Pak Paul. Jadi apa yang Pak Paul sudah lakukan, dan saya sebagai observer, saya mengamati Pak Paul sudah, berdasarkan catatan saya, Pak Paul sudah menjalankan proses coaching ini dengan menggunakan alur Tirta. Lalu Pak Paul juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga melihat bahwa ada respon yang baik dari coach, dalam hal ini Pak Lazarus. Dan pada prinsipnya coaching yang dilakukan oleh Pak Paul yang bertugas sebagai coach kali ini menerapkan prinsip kemitraan, lalu proses kreatifnya muncul dengan mengajukan beberapa pertanyaan tadi, dan Pak Paul juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Pak Lazarus. Nah, ini yang bagus dalam proses kali ini. Dan mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Paul, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dan dari coach setelah melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut berkaitan dengan lebih memperhatikan lagi permasalahan yang disampaikan oleh coach saya, sehingga hasil akhir dari proses coaching itu bisa membuat coach keluar dari permasalahan yang dihadapi, dan bisa menentukan solusi yang terbaik dari permasalahannya. Baik, mantap sekali Pak Paul. Selamat atas proses coaching yang telah Pak Paul buat. Semoga tetap semangat dan terus bergerak dan bertumbuh untuk masa depan pendidikan kita yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Bento.
Selamat malam Pak Bento. Selamat malam Pak Lazarus. Hai, bagaimana kabarnya Pak Bento? Kabar baik, puji Tuhan kabar baik Pak. Puji Tuhan ya Bapak ya. Ya, Syukur. Jadi begini Pak, saya dengar mm-mm, Pak ini mau menjadi coach, mm-mm. lakukan coaching untuk teman kita Pak Paul. Ya betul sekali. Betul ya Pak ya? Ya, Oke, jadi sebelum melaksanakan coachingnya, mm-mm. saya ingin menyampaikan bahwa saya akan melakukan observasi untuk kegiatan Pak dengan Pak Paul. Baik Pak. Ada rubrik penilaian yang harus saya sampaikan di awal sebagai catatan untuk coaching yang akan Pak lakukan. Mm-mm. Jadi begini Pak, rubrik penilaiannya seperti begini. Apakah coaching yang akan dilaksanakan nanti sesuai dengan alur tirta? Baik. Lalu akan dilihat itu respon coachingnya seperti apa. Ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu berbobot untuk menggali kompetensi dari coach itu sendiri. Baik Pak. Yang berikutnya adalah prinsip coachingnya. Apakah prinsip coachingnya itu dengan kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Ya. Nah, pertanyaan pertamanya begini Pak. Saya ingin bertanya beberapa hal. Kompetensi yang ingin Pak kembangkan dari coaching yang akan dilakukan itu apa saja? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya capai atau yang ingin saya lakukan pada kesempatan kali ini ada beberapa, yakni yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, lalu yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi ini sebagai acuannya ya Pak ya. Ya. Untuk jadi nanti akan saya lihat di rubrik menjadi rubrik penilaian saya. Lalu kompetensi spesifik apa yang memang benar-benar ingin dikembangkan dari yang sudah Pak sampaikan tadi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dua hal itu menjadi stressingnya Pak ya? Ya betul. Oke. Pertanyaan terakhir begini Pak, sebelum Pak melakukan coaching, indikator seperti apa yang ingin dikembangkan atau dicapai dari coaching ini sendiri? Baik Pak, indikator yang ingin saya capai atau saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah saya ingin menemukan solusi yang bisa mengatasi persoalan yang mungkin sedang dihadapi oleh teman guru saya dengan menggunakan langkah-langkah yang tentunya mengambil atau memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coach. Ya, jadi harapannya coachingnya bisa keluar dari problemnya, masalah yang sedang dihadapi ya. Seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Ya, oke. Baik Pak, selamat menjalankan coachingnya menjadi coach yang baik dan coachingnya bisa menyelesaikan persoalannya. Baik, terima kasih Pak. Halo Pak Bento. Halo Pak Paul, selamat malam. Apa kabar Pak Paul? Hai, kabar baik Pak Bento. Ya, bagaimana? Saya lihat Pak Paul ini menyampaikan kabar baik tapi dalam nuansa yang sedikit apa ya? Coba mungkin ada yang mau disampaikan ini. Hai, mohon maaf sedikit mengganggu waktunya Pak Bento. Ya, betul. Bagaimana? Salah ya. Dan saya harap supaya Pak Bento bisa bantu saya untuk mencari sedikit solusi atau bagaimana berkaitan dengan masalah saya ini Pak Bento. Baik Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa ceritakan lebih dahulu kira-kira persoalan apa yang sedang Pak hadapi. Begini Pak, sekarang ini saya sedang bingung berkaitan dengan
pelaksanaan tugas saya sebagai guru di sekolah Iya. dan juga kegiatan besar yang sedang saya hadapi, yaitu pendidikan profesi guru, Iya, sehingga betul. ini menjadi masalah yang memang sungguh membingungkan saya, Pak Bento. Baik, Pak Paul. Jadi Pak sedang menghadapi sebuah persoalan menyangkut kegiatan tugas Bapak sebagai seorang guru, lalu harus membagi waktu dengan tugas pengembangan kompetensi, dalam hal ini pendidikan di apa ya, profesi guru ya. Dan tentu tugasnya banyak sekali. Eh, Baik Bapak, kira-kira dari persoalan yang Bapak hadapi, harapan Bapak itu seperti apa sebenarnya? Kalau harapan saya, kegiatan sebagai profesi utama saya di sekolah, sebagai guru saya tidak tinggalkan, dan juga kegiatan pendidikan profesi guru ini juga saya tidak tinggalkan. Karena bagi saya kedua ini paling Maaf, begitu. Bapak coba diulangi lagi, suaranya tadi sedikit putus-putus. Begini Pak, berkaitan dengan kedua kegiatan ini, saya merasa bahwa saya tidak bisa meninggalkan salah satunya dan mendahulukan salah satunya, karena saya berpikir bahwa pendidikan profesi guru itu mendukung saya sebagai seorang guru yang profesional. Sehingga dalam ini saya tidak bisa meninggalkan tugas pokok saya di sekolah, dan saya juga tidak meninggalkan pendidikan profesi guru ini, sehingga kedua hal ini tetap saya jalankan sebagai seorang guru yang baik, tidak meninggalkan sekolah dan juga tidak meninggalkan kegiatan ini. Baik Bapak, jadi mungkin begini ya, mungkin impian Bapak setelah kalau bisa menyelesaikan dua program ini, kira-kira seperti apa ke depannya? Saya punya impian, saya bisa menjadi seorang guru yang profesional, bisa menjadi motivator bagi teman-teman yang lain untuk hanya satu hal saja, yaitu ubah pola pendidikan kita. Baik Pak Paul, jadi itu impian yang Pak Paul impikan. Dari impian yang Pak Paul inginkan, saya melihat bahwa Pak Paul sangat berhasil ya dalam hal ini, karena itu juga menjadi suatu hal yang penting. Dan kira-kira untuk mencapai itu, menurut Pak Paul, apa kekuatan yang ada dalam diri Pak Paul untuk bisa mencapai hal tersebut? Kalau kekuatan yang ada dalam diri saya, yaitu yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab karena apa? Saya bertanggung jawab terhadap diri saya dan profesi saya sebagai guru, sehingga baik pekerjaan utama saya di sekolah tetap saya jalankan, dan juga proses pendidikan guru tetap juga saya jalankan. Betul. Itu yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kerjasama. Itu yang ada di diri saya, sehingga dalam proses menjalankan pendidikan profesi guru dan juga pekerjaan saya pokok sebagai guru di sekolah, saya juga membutuhkan kerjasama dari teman-teman saya untuk mendukung saya dalam proses kegiatan ini. Nah gitu. Baik Pak. Jadi Pak sendiri mengakui bahwa kekuatan Pak itu pada tanggung jawab dan kerjasama yang selama ini menurut Pak itu menjadi modal dasar, dan saya melihat bahwa itu hal yang baik yang bisa Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang Bapak impikan. Nah, dari apa yang sudah Bapak lewati, kira-kira bagaimana rencana Bapak ke depannya agar impian ini atau harapan dari Bapak bisa berhasil dengan baik? Kalau rencana ke depannya, setelah saya
menyelesaikan pendidikan profesi guru ini, Mm-mm. saya berusaha untuk menjadi guru profesional dan Mm-mm. tadi seperti saya sudah katakan bahwa saya berusaha menjadikan diri saya sebagai motivator utama Iya, dalam betul. menggiatkan pendidikan, pola pendidikan dengan Hmm. inovasi-inovasi yang saya miliki Hmm. berkat pendidikan profesi guru ini. Hmm. Mungkin ada gerakan baru Hmm. menarik perhatian dari rekan-rekan guru Hmm. untuk boleh menjadi pendidik yang baik Hmm. dalam hal menuntun anak-anak di Sekolah. sekolah saya. Baik Pak, jadi itu adalah impian Bapak dan kira-kira menurut Bapak strategi apa yang Bapak bisa gunakan supaya impian Bapak ini bisa berjalan dengan baik. Maksud saya, Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak menghadapi sebuah persoalan dengan adanya jadwal yang padat dari program-program ini. Nah, kira-kira strategi yang Bapak tempuh ke depannya supaya jadwal yang padat ini bisa Bapak minimalisir sedemikian mungkin. Mungkin itu. Kalau berkaitan dengan strategi, Hmm. strategi itu hanya mungkin salah satunya adalah memanage waktu. Ya, baik. Mengatur waktu Hmm. supaya antara kegiatan pokok saya di sekolah dan juga Hmm. pendidikan profesi guru Ya. tetap saya jalankan dengan rasa senang Hmm. tanpa ada beban. Sehingga pengelolaan waktu itu yang perlu saya bangun Ya, supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar. baik. Jadi yang Bapak lakukan adalah memanajemen waktu sedemikian mungkin supaya eh, apa yang Bapak impikan atau Bapak ceritakan ini berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan komitmen Bapak agar apa yang Bapak impikan ini bisa berjalan dengan baik? Kalau komitmen saya Hmm. teguh, Ya, teguh dan mungkin lebih meningkatkan lagi rasa tanggung jawab saya. baik. Itu komitmen saya. Baik. Sehingga mungkin keteguhan hati dengan Hmm. rasa tanggung jawab ini bisa mengantar saya pada sebuah Hmm. kesuksesan pada titik terakhirnya, Hmm. bisa menyelesaikan pendidikan profesi guru Hmm. dan bisa menjadi guru yang profesional. Baik. Baik Pak Paul. Jadi itu adalah sebuah hal yang positif. Bapak teguh dalam berusaha agar hal ini bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin siapa atau apa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak itu? Kalau saya Hmm. yang bisa membantu saya untuk mendukung komitmen yang telah saya bangun, yang pertama Hmm. dari pimpinan lembaga. Ya. Ya, Hmm. itu hal yang paling penting. Hmm. Saya meminta dukungan penuh dari pimpinan lembaga Hmm. sehingga dia bisa toleransi dengan situasi dan Ya. kondisi yang sedang saya alami. Baik. Selain pimpinan lembaga, saya juga meminta bantuan dari Hmm. rekan sejawat Hmm. berkaitan dengan rekan yang seprofesi dengan saya, Ya, baik. yaitu teman guru agama Hmm. di sekolah, Hmm. sehingga ketika saya mengalami kendala, Ya. dia bisa bantu saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin tidak terselesaikan pada waktu itu. Baik. Begitu. Pak, jadi saya melihat bahwa ada dua hal yang Bapak lakukan. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik dengan Bapak Kepala Sekolah agar rencana ini bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua meminta bantuan dari salah seorang teman rekan sejawat untuk bisa mengatasi tugas-tugas di sekolah yang mungkin bisa dia tangani agar pekerjaan Bapak atau tugas Bapak di pendidikan atau program yang lain bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Paul, jadi saya melihat bahwa Pak Paul menemukan sendiri solusinya dan saya berpikir itu hal yang sangat baik. Nah, bagaimana dengan perasaan Pak Paul setelah kita menjalankan diskusi yang singkat ini? Kalau perasaan saya sedikit lega karena apa yang menjadi beban pikiran saya bisa teratasi, Ya. bisa teratasi dengan baik dari sharing kita pada kesempatan ini. Baik Pak Paul, jadi itu hal yang baik. Saya sangat berharap supaya Pak Paul tetap teguh dalam menjalankan hal ini dan semoga Pak Paul menjadi guru yang bisa mencapai apa yang Bapak impikan dan Bapak cita-citakan.
Ya, terima kasih Pak Bento. Oke, baik. Terima kasih Pak Paul. Salam dan bahagia. Selamat malam. Selamat malam Pak Bento. Ya, selamat malam. Ya, tadi Pak Bento sudah melaksanakan coaching. Hmm. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator yang sudah kita rencanakan tadi pada rubrik penilaian, ketercapaian yang diinginkan itu seperti apa Pak? Bisa ceritakan? Baik Pak Lasarus, tadi itu saya setelah melakukan coaching saya melihat saya berusaha untuk berada tetap pada jalur alur tirta karena saya menyadar diri saya sendiri bahwa alur ini merupakan alur baru dan masih butuh waktu juga untuk memahaminya terlebih jauh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang pada tujuannya untuk menggali apa yang ada dalam diri Pak Koci. Dan saya yakin bahwa menurut saya bahwa ini belum terlalu berhasil ataupun terlalu mencolok karena dalam proses pembelajaran. Mungkin untuk sementara itu dulu Pak. Ya, ya. Bagus Pak, saya beri apresiasi untuk apa yang sudah Pak lakukan. Hasilnya berdasarkan data dari catatan yang saya buat di observasi yang saya lakukan. Alur tirta berjalan dengan baik, pertanyaan yang berbobot yang Pak sudah lakukan itu luar biasa. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak sebelum kita mengakhiri. Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak sebagai coach setelah melaksanakan coaching yang barusan dilakukan? Baik, kompetensi yang mungkin ingin saya dengarkan atau ingin saya lakukan setelah menjalani proses hari ini adalah saya ingin berlatih lebih jauh lagi untuk menjadi seorang coach yang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, luar biasa ya Pak Bento. Selamat untuk coaching hari ini dan coachingnya bisa keluar dari problemnya, luar biasa. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Lasarus. Malam juga Pak Paul. Apa kabar? Kabarnya luar biasa Pak Paul ini. Semakin malam semakin dahsyat ini Pak Paul. Luar biasa memang. Omong-omong tapi saya dengar bahwa malam hari ini ada proses coaching dengan sahabat kita Pak Bento ya. Ya, begitu rencananya Pak Paul. Kalau begitu sebagai sebelum harus melakukan coaching bersama dengan sahabat kita Pak Bento, saya akan menyampaikan sedikit rubrik penilaian dalam proses coaching kali ini yang meliputi alur tirta. Jadi nanti dalam proses coaching tolong diperhatikan prosesnya sesuai dengan alur tirta, penggunaan pertanyaan yang berbobot. Diharapkan juga ada respon dari coachingnya dan juga harus menerapkan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak ya. Sehingga sebelum kegiatan coaching, saya mungkin mengajukan sedikit pertanyaan berkaitan dengan proses coaching sebentar. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Lasarus kembangkan dari proses coaching kali ini? Ya, jadi beberapa potensi yang ingin saya kembangkan dari coaching hari ini.
yaitu presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, 3 hal ini yang ingin saya kembangkan, Pak Paul. Oke, baik Pak Lazarus. Dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Lazarus kembangkan pada proses coaching kali ini, kira-kira apa kompetensi yang paling spesifik yang ingin Pak Lazarus kembangkan pada proses coaching kali ini? Yang spesifik ada 2 hal, yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Ini yang menjadi stressingnya untuk lebih dikembangkan di sini, Pak. Oke, baik Pak Lazarus. Mungkin pertanyaan saya yang ketiga sebelum proses coaching, indikator mana yang ingin Pak Lazarus kembangkan dalam coaching kali ini? Jadi saya mau agar coach saya nanti dia bisa keluar dari masalahnya dengan potensi yang ada pada dirinya. Jadi potensinya itu yang bisa keluar untuk bisa menyelesaikan problemnya itu sendiri, Pak. Oke, baik Pak Lazarus. Dengan demikian, selamat berproses. Semoga proses coaching kali ini boleh membawakan manfaat yang baik, baik bagi Pak Lazarus sebagai coach dan juga bagi sahabat kita Pak Bento sebagai coachingnya. Selamat berproses. Selamat malam untuk Pak Lazarus. Iya, Pak. Siap. Selamat malam Pak Lazarus. Selamat malam Pak Bento. Bagaimana kabarnya Pak Bento? Ya, kabar saat ini baik, tetapi dalam hati ini ada sedikit resah, gundah gulana, gelisah, merana. Ya mungkin Gitu. saya mau sampaikan kepada Pak Lazarus sebagai rekan, teman bisa menyampaikan solusinya untuk saya, Pak. Iya. Mm-mm. Jadi ada masalah Ya, yang Pak sedang hadapi ya. ya. Oke. Jadi kita punya waktu 15 sampai 20 menit ke depannya Pak untuk Ya, kita Pak. bisa bicarakan hal ini. Mm-mm. Saya ingin tahu dulu apa yang ingin Pak sampaikan ini, kira-kira harapan apa apa tujuannya dari percakapan kita yang singkat ini? Kira-kira apa yang ingin Pak dapatkan? Baik, Pak. Saya mau mendapatkan sebuah solusi terhadap persoalan atau permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya bisa ceritakan kepada Bapak bahwa saya beberapa waktu yang lalu saya sedikit menggunakan metode yang berbeda yang selama ini saya terapkan kepada anak-anak. Jadi selama beberapa bulan ini saya sudah berubah jadi guru yang penghukum, menjadi guru yang lebih baik. Dalam hal ini berusaha untuk menjadi guru yang berposisi pada manajer. Namun beberapa hari yang lalu saya kembali menjadi guru penghukum, Pak. Yang saya maksudkan di sini adalah saya menghukum seorang siswa yang telah memukul temannya. Jadi pada saat itu saya ceritakan lebih lanjut bahwa apel hari Senin dan seorang siswa ini saya suruh untuk menjadi pemimpin upacara. Lalu dalam perjalanan setelah selesai apel bendera, anak yang tadi saya suruh menjadi pemimpin upacara tadi langsung ke kelas dan pukul salah seorang temannya yang dari segi fisiknya sangat kecil dan bisa dikatakan pendiam di dalam kelasnya. Pukul dengan alasan bahwa
dia tidak, kenapa bukan tadi anak itu yang maju. Dan setelah Iya. saya cari tahu masalahnya, ternyata bahwa anak ini di dalam kelas juga sering pukul. Dari semua anak di dalam kelas itu, baik laki-laki maupun perempuan, sudah pernah mendapatkan pukulan dari anak ini. Mm-mm. Mm-mm. Dan karena saya waktu itu pagi masih dan sedikit emosional, dan saya menghukum anak tersebut dengan cara yang sedikit keras. Mungkin cerita saya sampai di situ dulu, Pak. Mohon, mohon maaf Pak, Eh, saya kurang dengar suaranya tadi terputus. Oke, baik, Pak. Jadi, Pak Bento, ya, ceritanya, halo, bisa dengar suara saya, Pak? bisa tadi ya. Yang terakhir saja Pak, Oh, terputus tadi. yang terakhir tadi bahwa karena anak itu sudah memukul teman-temannya, Mhm. maka saya tanpa menerapkan segitiga restitusi Ya. langsung menghukum balik anak ini. Setelah menghukum, baru saya sadar bahwa saya seorang guru penggerak yang sudah belajar tentang budaya positif, dan setelah itu baru saya balik menerapkan segitiga restitusi. Iya. Ya, untuk sementara itu dulu, Pak, ceritanya. Ya, jadi begitu situasi yang Pak sedang hadapi ya. Ya, Pak. Jadi antara ilmu yang sudah didapat lalu praktisnya itu situasional sekali, membuat apa yang sudah didapatkan itu akhirnya justru melenceng dari yang Ya, seharusnya begitu. Ya, betul keadaannya sekali. seperti itu. Ya, Pak. Oke. Jadi begini Pak, dari keadaan seperti yang Pak gambarkan dari cerita tadi, persoalan yang Pak hadapi, kira-kira menurut Pak, sebenarnya situasi idealnya itu harusnya seperti apa? Jika situasi ideal itu kita bikin skala jadi 10, lalu situasi yang Pak hadapi itu Pak beri nilai berapa atau skala berapa kira-kira Pak? Ya, jadi pada saat saya menghadapi itu, saya merasa bahwa saya berada dari situasi ideal. Nilai saya waktu itu setelah saya refleksi ya, Pak, bahwa Iya, ya. seharusnya itu pada saat posisi itu sebenarnya nilai yang saya tindakan yang saya lakukan atau kebijakan yang saya lakukan itu ke angka 8 sampai 9. Tetapi karena situasinya sangat situasional dan saya menerapkan tanpa memberikan tanpa memikirkan pertimbangan yang lebih banyak, situasi yang saya hadapi itu nilainya ya mungkin 4 sampai 5. Iya. Jadi sebenarnya situasi idealnya itu ya sampai 8 sampai 9 tadi Pak ya. Ya, Cuma situasional sekali sehingga grade-nya jadi turun sedemikian rupa. ya. Kira-kira apa kekuatan yang Pak miliki untuk bisa sampai ke grade yang Pak sudah sampaikan tadi, sampai ke angka 9 Ya. tadi? Kekuatan yang saya miliki adalah bahwa saya sudah belajar, Pak. Saya sudah tahu Ya. banyak mengenai penerapan budaya positif ini di dalam lingkungan sekolah karena saya belajar di program ini, program guru penggerak. Itu yang menjadi kekuatan saya dan saya merasa bahwa saya sudah berubah selama ini. Tetapi pada kenyataan seperti itu. Jadi jika Pak mengalami seperti itu, kemungkinan apa yang bisa Bapak lakukan di kemudian hari? Bisa misalnya mengalami hal yang sama lagi. Ya, kemungkinan yang saya lakukan ya mungkin saya harus lebih banyak bersabar ya, Pak. Saya harus Ya, mungkin jadi saya juga menerapkan ini teknik stop ya. pada pembelajaran sosial dan emosional sebelum mengambil sebuah keputusan. Iya, jadi solusi yang Pak bisa dapat hasilkan atau maksudnya tempuh menyelesaikan masalah yang Pak hadapi adalah dengan teknik stop ya Pak ya. Ya. Itu luar biasa. Rencana yang bagus. Sekarang apa rencana selanjutnya dengan prioritas saya, maksudnya prioritasnya maksud saya jika mengalami hal itu, jadi
dengan teknik stop saja atau mungkin ada hal lain Ya. yang bisa dikembangkan? Selain itu, selain untuk teknik stop atau menyadarkan kembali diri saya mungkin bisa meminta bantuan kepada wali kelasnya, dan tentu juga mungkin juga kepada guru piket supaya bisa menangani Ya, hal-hal seperti ini. iya. Bagus sekali. Tentu saja seperti yang Pak ceritakan tadi bahwa sudah mendapat pembelajaran di program kegiatan guru penggerak, ilmunya sudah ada, tapi pada saat praktisnya situasional sekali Pak bisa sampai boleh dibilang lupa ya Pak ya. Ya, lupa. Kira-kira cara untuk bisa menyelesaikan masalah itu, salah satunya itu untuk bisa lupa itu, saya pikir bisa melakukannya dengan kerjasama. Kira-kira Pak punya solusi untuk yang seperti itu? Bagaimana Pak? Saya agak putus-putus ini. Oh ya, minta maaf Pak. Jadi begini, tadi kan Pak cerita bahwa Pak sudah mendapat pendidikan di guru penggerak untuk bisa melakukan dengan segitiga restitusi misalnya untuk menyelesaikan masalah. Tetapi ketika menghadapi situasi itu, Pak bisa saja lupa. Kira-kira ada orang atau tidak, atau mungkin kolaborasi dengan teman lain untuk bisa mengingatkan Pak, atau bagaimana untuk bisa tetap pada konsisten untuk melaksanakan itu. Kira-kira ada seperti itu Pak? Baik, jadi kalau situasi di sekolah saya pada umumnya yang baru jadi guru penggerak baru saya ya Pak, dan untuk hal ini memang banyak teman-teman yang belum tahu, tetapi saya tetap berusaha untuk menyadarkan diri saya dengan cara yang tadi. Cara yang pertama ya mungkin saya menyadarkan diri saya dengan teknik stop ataupun teknik-teknik lainnya. Lalu mungkin yang kedua adalah saya memaksimalkan sedemikian mungkin kerjasama dengan wali kelas. Jadi selama ini wali kelas mungkin sebelum terlalu saya libatkan, ya mungkin setelah ini saya lebih proaktif untuk melibatkan wali kelas. Iya, jadi ada dua cara itu ya Pak ya yang bisa Pak tempuh, bagaimana melakukan teknik stop dan juga kerjasama dengan wali kelas untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, baik Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Maksudnya begini, kira-kira seperti apa komitmennya? Saya ingin mau tahu. Baik Pak, jadi komitmen saya untuk menjalankan rencana aksi ini adalah mungkin saya harus lebih bersabar, dan saya selalu mengingatkan diri saya bahwa saya adalah guru penggerak yang mempunyai nilai dan peran saya. Dan mungkin juga saya selain itu juga sebagai guru, saya selalu mengingatkan diri saya untuk berdoa juga mungkin ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam hal-hal seperti ini. Iya, betul. Ya. Luar biasa Pak komitmennya, tanggung jawabnya. Oke, selamat malam Pak Lazarus. Malam Pak Paul. Ya, tadi saya sudah mengamati proses yang dilakukan oleh Pak Lazarus bersama rekan kita Pak Benedictus. Pak Boki. Setelah mengamati ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Lazarus berkaitan dengan proses coaching kita malam hari ini. Ya, silakan Pak. Dari pengamatan ini, pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Pak Lazarus sebagai coach pada kesempatan ini, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Lazarus tadi?
Ya, jadi yang saya inginkan itu adalah bagaimana saya menggunakan alur tirta untuk memunculkan potensi yang ada pada coach saya supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kompetensinya itu dimaksimalkan, seperti itu Pak Oke, Paul. ya, oke baik Pak Lazarus. Hal itu juga terlihat jelas dari proses coaching tadi. Pak Lazarus sudah menggunakan alur tirta proses coaching tadi, mulai dari menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan aksi nyata, dan juga tanggung jawab terakhir dari proses coaching bersama dengan Pak Benediktus tadi. Oke, baik. Hal yang kedua berkaitan dengan proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Lazarus tadi. Apa kompetensi lain lagi yang ingin dikembangkan dari coaching sebagai setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ulangi sekali lagi. Apa kompetensi lain yang ingin dikembangkan dari coaching setelah melakukan proses coaching tadi? Jadi begini Pak Paul, sebenarnya kalau dari coachingnya sendiri itu yang saya ingin kembangkan itu tadi sudah terjawab. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya itu, menemukan solusi, langkah-langkah konkret apa yang harus dia buat untuk keluar dari problem yang sedang dihadapi. Nah, itu sudah muncul tadi pada saat coaching dilaksanakan. Lalu untuk saya pribadi sebagai coach, yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu bagaimana saya bisa menggunakan alur tirta ini dengan lebih maksudnya jadi seperti kebiasaan atau jadi habit, sehingga di dalam coaching yang akan saya lakukan selanjutnya menghadapi problem dari rekan sejawat atau dari murid di sekolah, itu saya akan lebih leluasa lagi menggunakan itu, artinya sudah menjadi kebiasaan seperti itu yang ingin saya kembangkan sebagai coach. Begitu Pak Paul. Baik, terima kasih atas jawaban dari hasil pertanyaan saya setelah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Lazarus. Semoga harapan yang telah disampaikan oleh Pak Lazarus bisa terwujud dengan baik, proses kedepannya bisa berjalan sesuai dengan harapan Pak Lazarus untuk proses coaching selanjutnya. Hanya ini saja. Terima kasih banyak sudah mempercayakan share pada kesempatan ini. Sukses selalu. Salam dan bahagia. Terima kasih. Salam dan bahagia juga Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Lazarus.